kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta nomor 206 atau tepatnya di Terminal Lewi. 12 kios di dalam Terminal Lewi Panjang, Bandung, Jawa Barat terbakar. Masih dalam penanganan petugas. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik yang terjadi di salah satu kios yang dijadikan gudang. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun aktivitas transportasi sempat dihentikan karena sebagian armada dipindahkan untuk menghindari kebakaran. Hari ini terjadi kebakaran di terminal lama yang diakibatkan oleh korsleting listrik dari kios yang tutup atau gudang yang tutup. Memang di situ tempat penyimpanan aqua segala macam itu. Memang ditinggalkan oleh penghuni. Sehingga terjadi kebakaran merembet ke rumah makan Rai Raka. Sehingga terus merembet sampai ke kurang lebih terbakar 10-12 kios yang terbakar. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, semua evakuasi. Akibat kebakaran, sejumlah pedagang rencananya akan direlokasi ke tempat penampungan sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Ditinggal saat maghrib ke masjid, sebuah rumah di Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Petugas dan warga berusaha memadamkan api. 5 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Tebing Tinggi diturunkan untuk memadamkan api. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi rumah berada di permukiman padat penduduk. Selain itu, akses jalan tertutup akibat motor milik warga yang terparkir menutupi badan jalan. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Kita kerahkan 5 unit armada karena memang kita tahu kalau udah bahasanya Kampung Kurnia, Kamorau, rumah padat. Jadi kita turunkan armada sebanyak-banyaknya untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Untuk evakuasi tadi Pak, ada nggak gangguan Pak atau kendala Pak? Kendala tidak, memang masyarakat ya yang antusias ingin melihat kejadian tersebut. Itu sama lalu lintas tadi, kendaraan kita lumayan terhambat, ada sepeda motor parkir. Itu aja tadi yang membuat kita untuk itu tidak ada kendala. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini kini ditangani pihak Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Kobaran api membakar pasar impres di Jalan Sebeni Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Api membakar puluhan kios dan lapak pedagang yang terbuat dari bangunan semi permanen. Banyaknya material mudah terbakar membuat api menjalar ke kios-kios sebelah. Pemadaman dilakukan petugas dengan mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu kios dan menjalar ke kios lainnya. Dari tetangga yang kiri kanan itu ceritanya dari ada kipas dan korslet. Itu kios apa emang tuh Pak yang terbakar? Itu kios yang kayak ini kayak nggak kios itu dibuat rumah tinggal kontrakan. Api akhirnya berhasil padam selama 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Kamu umpetin di sini. Nggak ada Pak. Kamu diam aja. Kamu umpetin di sini. Nggak ada Pak. Kamu diam aja. Polsek Palmerah menggerebek permukiman padat penduduk Kampung Moncos di kawasan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas langsung menahan seorang pria yang hendak melarikan diri saat melihat petugas datang. Setelah ditelusuri, pria tersebut ternyata sempat membuang paket kecil narkotika jenis sabu. Petugas kemudian menggeledah sejumlah kamar indekos yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan alat hisap sabu atau bong serta sejumlah korek api. Selain itu, polisi juga temukan obat-obatan jenis tramadol, senjata tajam jenis golok, serta senjata api rakitan. Kita bisa mengamankan 5 orang, ya, bisa mengamankan 5 orang. Nah, salah satunya ada yang terbukti masih ada paketan narkoba yang tadi dibuang. Kemudian ada sajamnya,
termasuk ada SMP-nya ini akan kami dalamin terus. SMP rakitan ini buat apa? Ya, apa untuk perlawanan kalau ada razia dan sebagainya atau apa? Di Pindrang, Sulawesi Selatan, polisi juga menangkap 3 pelaku yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 1,8 kg dalam 2 bungkusan teh. Untuk mengelabui aparat, pelaku menggunakan TV LCD untuk menyimpan sabu yang dikirim dari Malaysia. Atas penangkapan ini, polisi pun terus melakukan pengembangan guna membongkar jaringan pelaku. Dari Jakarta dan Pindrang, Sulawesi Selatan, Miftahul Gani, Erwin Pratama, Ainus melaporkan. Suasana mencekam mewarnai bentrok antara kelompok tani dan penjaga kebun sawit milik perusahaan swasta di Desa Huta Bagasan, Mandoge, Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi aksi saling lempar batu hingga beberapa warga terluka dan kantor milik perusahaan rusak. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi mencoba menengahi kedua belah pihak. Masa kembali tenang setelah pihak perusahaan memulangkan penjaga kebun dari daerah lain. Bentrokan terjadi lantaran adanya pihak luar yang berjaga dan mengintimidasi kelompok tani. Itu adalah merupakan kesalahpahaman sebenarnya di antara kelompok tani dengan SPR. Nah, ini jadi dipicu lagi dengan datangnya orang-orang yang tak dikenal dari luar daerah yang diperhitungkan membantu SPR. Kasus sengketa lahan ini ditangani Polres Asahan dan pemerintah Kecamatan Mandoge. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainus melaporkan. Ratusan warga desa Mundurejo, Unggul Sari, Jember, Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor Kejari Jember Selasa siang. Warga yang awalnya berorasi di depan kantor Kejari seketika merangsek masuk ke halaman kantor Kejari. Suasana mulai tak terkendali saat sekelompok orang memaksa masuk ke dalam kantor namun dihalau petugas. Sempat terjadi adu fisik namun petugas berhasil mengendalikan suasana. Beberapa perwakilan pendemo akhirnya diterima pihak Kejari untuk menampung aspirasi. Alhamdulillah, kejaksaan menyambut dengan baik tadi. Cuma ada kericuhan sedikit lah di dalam negosiasi kita tadi, ada kericuhan sedikit lah di dalam. Tapi alhamdulillah bisa diredam dan sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan lah hasilnya sekarang ini begitu. Apa hasilnya itu, Pak? Hasilnya Pak Edi bisa dipulangkan sekarang. Usai aspirasinya terpenuhi, warga membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah masing-masing. Tuntutan penangguhan penahanan ini terjadi setelah Kepala Desa Mundurejo diduga terlibat korupsi pengadaan sarana desa. Kasus tersebut kini masih ditangani Kejari Jember, Jawa Timur. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, dihebohkan penemuan sejumlah kerangka manusia yang terpendam di kedalaman 1,5 meter di lokasi proyek revitalisasi Benteng Kraton, Yogyakarta. Penemuan ini bermula dari cangkul pekerja galian yang membentur tengkorak kepala. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang datang ke lokasi kemudian juga menemukan potongan tulang lainnya yang diduga berasal dari kerangka yang sama. Selain itu, jumlah kerangka yang diduga berasal dari jenazah lain juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Namun, masih berada di kawasan proyek revitalisasi Benteng Kraton, Yogyakarta. Temuannya hanya potongan-potongan gitu, jadi cuma lengan sama tulang apa seperti itu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum bersedia memberikan komentar terkait temuan sejumlah kerangka di lokasi proyek Benteng Kraton, Yogyakarta. Sementara itu, kerangka manusia yang ditemukan kemudian dievakuasi oleh tim Inafis dan Dokes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Yogyakarta, Heri Triyoko, iNews melaporkan. Seorang wanita pemilik toko di Sibolga Selatan, Sumatera Utara berteriak meminta pertolongan setelah menjadi korban perampokan dan penganiayaan. Mendengar teriakan korban, warga langsung bergerak cepat meringkus pelaku berinisial B yang berusia 35 tahun. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku awalnya berniat mengambil uang milik korban, namun karena tidak berhasil, pelaku langsung aniaya korban. Keterangan daripada korban yang bersangkutan langsung masuk ke toko yang dijaga oleh korban, kemudian langsung menindih bagian dada korban dan mencekik daripada leher korban. Kemudian korban berontak, berhasil melepaskan diri, kemudian berteriak ke
khalayak ramai dan kita oleh masyarakat, kemudian diamankan oleh masyarakat. Kini pelaku sudah ditangkap aparat Polsek Sibolga Selatan dan dalam proses hukum lebih lanjut. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, Ainus melaporkan. Sebuah minibus ringsek parah usai tertabrak kereta api cepat di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Makam Pahlawan Bulak Kapal, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Beruntung sang pengemudi segera keluar dari dalam mobil dan selamat dalam kecelakaan ini. Peristiwa kecelakaan berawal saat minibus yang dikendarai korban tiba-tiba mati mesin saat di perlintasan. Meski sempat berusaha didorong oleh warga, namun mobil tak dapat diselamatkan hingga akhirnya tertabrak kereta jarak jauh dari arah Bekasi menuju Cikampek dan terseret 30 meter. Kita lewat itu aja lah Pak, ya kan? Kereta udah dekat, dibilang suruh mundur, nggak tahu mobil mati tuh. Nah saya dorong aja dari belakang, tapi nggak dapet dia juga katanya. Mesinnya mati tiba-tiba? Mesin langsung mati tiba-tiba sendiri. Kondisi lagi macet nggak, Cing? Macet tadi di Palang sama bapak ini kan. Nah mobil itu mati total lah udah. Saya dorong dari belakang nggak dapet. Udahlah, yang punya mobil itu lari. Lari, udah mobil itu ke bawah udah. Berapa? Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Inilah rekaman amatir yang memperlihatkan sebuah mobil minibus yang terbalik dan masuk ke parit di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Kaluku, Mamuju. Kejadian bermula saat mobil yang membawa 4 penumpang dan seorang sopir ini melaju dari arah Makassar menuju Mamuju. Namun saat melintas di jalur 2 Trans Sulawesi Mamuju, tiba-tiba mobil hilang kendali hingga terbalik dan terjun ke parit. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi karena sopir mengantuk. Basarnas Kabupaten Mamuju yang menerima laporan menerjunkan tim penyelamat untuk mengevakuasi para korban yang terjebak di dalam mobil. Setelah tiba di lokasi, kami temukan ada 5 orang korban yang terjebak di kendaraan. Setelah dievakuasi, 1 orang mengalami luka di bagian kepala dan 4 lainnya dalam kondisi selamat. Semua korban kita evakuasi ke puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Tanpa Padang Mamuju. Selain mengevakuasi para korban, Basarnas juga mengevakuasi mobil dari dalam parit yang kondisinya rusak parah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan.